Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin adalah salah satu makhluk Allah yang selalu berdampingan hidup bersama manusia. Amaliyah dan tingkah laku sehari-hari mereka tidaklah jauh berbeda daripada manusia. Ada yang beriman, patuh kepada Allah, kafir, murtad dan lain sebagainya yang sama juga seperti mana halnya manusia. Itulah sebabnya dalam beberapa ayat Al-Quran Allah terkadang menyandingkan jin dan manusia dalam satu panggilan, seperti mana salah satu ayatnya Allah berfirman, "Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini." Mereka menjawab, "Ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri." Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Jin dan manusia adalah sama di sisi Allah. Mereka diberi Allah untuk menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, termasuk mengimani segala keimanan yang telah dituntut oleh Allah kepada mereka. Salah satunya adalah keimanan terhadap diturunkannya Al-Quranul Karim. Namun dalam hal ini, tahukah anda, dalam setiap lantunan ayat suci Al-Quran didengarkan, faktanya jin akan lebih peka dibandingkan dengan manusia. Bahkan lebih banyak menjawab pada setiap ayat yang bersifat tanya. Salah satu contoh ayat itu berasal dari surat Ar-Rahman. Sekarang mari kita simak sedikit kisah yang pernah dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW saat mendengar jawaban jin dikala beliau membacakan surat Ar-Rahman. Simak penjelasannya sebagai berikut. Seperti mana yang kita tahu bahwa di dalam surat Ar-Rahman terdapat ayat yang terulang-ulang. Ayat itu ada pada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang diulang hingga sampai 31 kali setiap pemisah-pemisah ayatnya. Adapun arti dari ayat yang diulangkan itu berartikan, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ada hikmah yang Allah tanamkan dalam pengulangan ayat itu. Di antaranya Allah menegur manusia dan jin untuk berfikir dan merenung nikmat manakah yang didustakan keduanya terhadap Tuhan mereka. Teguran berfikir dalam ayat tersebut ternyata sangatlah penting dan paling penting bagi setiap golongan jin dan manusia yang tidak mensyukuri atas segala anugerah dari Tuhan mereka. Jika tidak demikian, maka tidaklah mungkin ayat ini terulang sebanyak 31 kali. Namun bagi jin dan manusia, jika kafir mereka, maka tetaplah kafir. Mereka tidak akan mau syukuri apa yang diberikan walau ayat tersebut terulang-ulang. Namun walau demikian, golongan yang beriman pun menunjukkan sikap sebaliknya. Mereka akan menjadikan ayat ini sebagai pesan hidup dan kehidupan. Itulah sebabnya dahulu di masa Rasulullah SAW, beliau pernah membacakan ayat ini di depan para jin, hingga Rasulullah sangat terkagum-kagum dengan sikap dan jawaban mereka terhadap ayat yang dibacakan Nabi itu. Kisah menakjubkan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dalam sebuah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah membacakan surat Ar-Rahman di hadapan sahabat-sahabat beliau. Kemudian beliau bersabda, "Mali asmaul jinnah ahsanu jawaban li rabbiha minkum." Mengapa aku mendengar jin lebih baik jawabnya kepada Tuhannya daripada kalian? Kemudian para sahabat bertanya, "Bagaimana jawabnya wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ataitu ala qaulillahi ta'ala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, illa qalatil jinnu la bi syai'in min ni'amati rabbina nukadzibu." Tidak sekali-kali aku sampai pada firman-Nya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan, melainkan jin akan menjawab, tiada satupun nikmat-Mu wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Zuhaili mengumpulkan hadis dari Jabir bin Abdullah
Ketika Rasulullah SAW membacakan surat Ar-Rahman, para sahabat diam. Maka beliau bersabda, "Mengapa aku melihat kalian semua diam? Sungguh respon jin lebih baik daripada kalian." Rupanya setiap kali Rasulullah membaca ayat, mereka para jin menjawab, "La bi syai'in min ni'ami rabbina nukadzibu." Tiada satu pun nikmatmu, wahai Tuhan kami, yang kami dustakan. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapakah ayat ini diulang sampai 31 kali? Seperti mana telah jelaskan di atas, pengulangan ini adalah hak prerogatif Allah dan hanya dialah yang benar-benar mengetahui hakikat di baliknya. Namun antara hikmah yang bisa dipetik, selain mengingatkan agar jin dan manusia menyadari bahwa seluruh nikmat itu datangnya dari Allah, pengulangan itu juga menunjukkan betapa pentingnya syukur atas nikmat-nikmat tersebut. Kalimat ini, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, memerintahkan jin dan manusia untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak mendustakannya. Demikianlah yang telah dikatakan oleh Syekh Amru Khalid. Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir berkata, kalimat ini diulang 31 kali untuk mengingatkan dengan kuat tentang nikmat-nikmat Allah, menjadikan jin dan manusia mengakui nikmat-nikmat tersebut, sekaligus menggarisbawahi pentingnya nikmat-nikmat itu. Sedangkan Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan bahwa pengulangan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban adalah untuk memantapkan pemahaman dan menekankan betapa pentingnya bersyukur atas nikmat-nikmat itu setelah menyadarinya bahwa ia datang dari Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama menjelaskan bahwa 31 kali pengulangan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini terbagi dalam 4 kelompok uraian berkaitan dengan keajaiban Allah yang terhampar di bumi, di langit, dan penciptaan dan kebangkitan. Ini diselangi 8 kali pertanyaan tersebut. Berkaitan dengan siksa neraka, ini diselangi dengan 7 kali pengulangan. Berkaitan dengan penghuni surga dan aneka kenikmatannya, ini diselangi dengan 8 kali pengulangan. Berkaitan dengan 2 surga yang tidak sama dengan surga pada kelompok uraian ketiga, ini diselangi dengan 8 kali pengulangan. Oleh karenanya, Imam Al-Jama' dalam hasyiahnya, yaitu terdapat dalam tafsir Al-Jalalain, ia berkata, siapa yang mengakui dan mensyukuri nikmat Allah yang terhampar di langit dan di bumi, ia akan terhindar dari pintu neraka yang jumlahnya 7 dan dipersilahkan masuk surga yang jumlahnya 8. Demikianlah ayat yang diulangi oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dalam surah Ar-Rahman. Tentu ada hikmah tersendiri di dalamnya selain daripada teguran kepada kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu menjadi orang yang beriman. Semoga kita selalu diberi oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga penjelasannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.